Dalam berkumpul dalam kegiatan debat mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, saya Semi Pratama sebagai moderator pada debat pagi hari ini. Hari ini kita bahas tema politik uang dan etika pemilu dengan mosi sanksi tegas terhadap politik uang perlu untuk menjaga integritas pemilu. Di hadapan kita sudah ada dua tim, yaitu tim Pro dan tim Kontra. Silakan masing-masing tim memperkenalkan dirinya, dimulai dari tim Pro, kemudian lalu tim Kontra. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, kami dari tim Pro. Saya Kevin sebagai pembicara pertama, di samping saya ada Pak KB sebagai pembicara kedua, dan Vincent sebagai pembicara ketiga. Kami mendukung mosi bahwa sanksi tegas sangat diperlukan untuk menjaga keadilan dan integritas pemilu. Terima kasih waktunya. Selamat pagi, kami dari tim Kontra. Saya Tadius sebagai pembicara pertama, lalu Kesha sebagai pembicara kedua, dan Anung sebagai pembicara ketiga. Kami menolak mosi karena menurut kami solusi utama adalah sanksi, melainkan pendidikan politik untuk masyarakat. Terima kasih pada kedua tim yang sudah memperkenalkan dirinya. Mari kita masuk pada opening statement, dimulai dari tim Kontra, dilanjutkan oleh tim Pro. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Hadirin sekalian, politik uang adalah racun demokrasi. Pemimpin yang lahir dari transaksi politik bukanlah pelayan rakyat, melainkan pedagang kekuasaan. Karena itu, sanksi tegas mutlak diperlukan agar tidak ada lagi ruang bagi praktik kotor yang mengkhianati suara rakyat. Terima kasih waktunya. Kami dari tim Kontra berpandangan lain. Politik uang memang berbahaya, tapi kita perlu realistis. Penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Sanksi keras yang menjadi slogan kosong jika tidak bisa dibuktikan. Yang lebih efektif adalah pendidikan politik agar rakyat sendiri menolak uang dan menjaga suaranya. Terima kasih untuk opening statement dari kedua tim. Sebelum memulai, saya ingin mengingatkan untuk aturan-aturan debat, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan beretika. Kedua, memberi argumen logis dan berbasis fakta. Dan yang terakhir yaitu jika ingin interupsi boleh menggunakan dan boleh dilakukan dengan diawali berdiri lalu mengucapkan interupsi dan menyampaikan interupsi setelah diberikan izin oleh yang berbicara. Silakan tim Pro dan tim Kontra memulai debat. Menurut kami, politik uang harus integritas pemilu. Jika tidak ada sanksi tegas, pelaku akan harus merasa aman. Demokrasi berubah menjadi ajang jual beli suara. Terima kasih tim Pro. Kami dari tim Kontra tidak sepakat. Sanksi keras terdengar baik, tapi faktanya bukti politik uang sulit diperoleh. Tanpa bukti kuat, sanksi hanya jadi wacana. Silakan. Justru karena sulit dibuktikan, aturan perlu diperketat. Bila hukum lemah, pelaku semakin berani. Terima kasih. Aturan keras tidak menjamin bukti muncul. Penegakan hukum kita masih rapuh. Itulah masalah utamanya. Solusi yang dihubungi adalah pendidikan politik. Jika masyarakat sadar, mereka tidak akan menerima uang walaupun tidak panas. Namun justru kenyataan di lapangan yang berbeda. Banyak pemilih tahu politik uang itu sesama, tetapi tetap menerima karena kebutuhan ekonomi. Artinya pendidikan saja bahwa tidak cukup. Betul sih, sedangkan jabatan. Bukan karena kan beberapa lembaga kasus sanksi, masa saya justru kecewa ketika kasus tidak terbukti. Justru sebaliknya, jika tidak ada pelaku yang benar-benar dihukum, kepercayaan rakyat justru semakin menurun. Sanksi tegas juga menjadi simbol komitmen negara. Tanpa itu, aturan hanyalah formalitas tanpa daya paksa. Kami misalnya lembaga pengawas pemilu sangat terbatas. Jika hanya fokus pada sanksi, justru akan menumpuk kasus tanpa penyelesaian. Interupsi, silakan. Justru dengan sanksi keras, lembaga pengawas cenderung menjadi lebih profesional. Lemahnya sistem bukan alasan membiarkan politik uang. Realitanya, memperkuat lembaga tidak semudah itu. Pendidikan rakyat lebih memungkinkan untuk diterapkan. Tanpa sanksi tegas pun, kandidat curang akan selalu punya cara untuk menang. Demokrasi hanya jadi transaksi, bukan hanya aspirasi. Kami tetap meyakini pendidikan politik lebih mendasar. Jika rakyat menolak, politik uang akan mati dengan sendirinya. Bagaimana pendidikan bisa efektif jika rakyat melihat pelaku selalu lolos dari hukum?
Pendidikan membentuk kesadaran jangka panjang. Hukuman tanpa kesadaran hanya menakut-nakuti, bukan membangun budaya demokrasi. Terima kasih untuk kedua tim yang sudah berdebat. Saya persilakan untuk kedua tim memberikan closing statement sebagai penutup perdebatan kali ini. Kami dari tim Pro, kami menegaskan sanksi tegas adalah syarat mutlak. Pendidikan penting, tapi tanpa hukuman, aturan hanya jadi hiasan. Demokrasi itu kepastian hukum agar suara rakyat terlindungi. Terima kasih. Kami dari tim kontra menegaskan kembali, sanksi keras sulit ditegakkan. Solusi utama adalah pendidikan politik untuk rakyat. Dengan kesadaran, rakyat sendiri yang menolak politik uang dan demokrasi akan tumbuh dari akar. Terima kasih untuk closing statement dari kedua tim. Tim Pro menekankan pentingnya sanksi tegas sebagai efek jerah, sementara tim kontra menekankan pendidikan politik sebagai fondasi jangka panjang. Pelajaran dari debat ini yaitu kita perlu menjaga integritas pemilu, memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan kesadaran rakyat. Dengan demikian, debat saya nyatakan selesai. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.